Yang tujuan materi ini disampaikan adalah supaya kalian bisa tahu lebih banyak atau mengingat kembali fikih puasa atau hal-hal yang berkaitan dengan amalan puasa di bulan suci Ramadan. Bagian pertama ini meliputi landasan amalan puasa di bulan Ramadan. Kemudian hukumnya bagaimana dan pengertiannya bagaimana. Adapun landasan dari puasa di bulan suci Ramadan itu sudah jelas di dalam Al-Quran. Bapak yakin kalian juga sudah hafal, bahkan juga artinya, yaitu di surat kedua Al-Baqarah ayat 183. Di mana bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Maksudnya puasa di sini puasa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana puasa ini telah diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat sebelum kita. Yang diharapkan dengan puasa di bulan Ramadan selama sebulan penuh, itu kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Juga ada hadis di kitab Al-Arba'in Nawawi di mana Rasulullah SAW bersabda di hadis yang ke-5, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu didirikan di atas 5 pondasi. Yang namanya pondasi mau nggak mau harus ada. Kalau tidak ada ya batal keislamannya. Satu di antaranya adalah saum Ramadan, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan selama sebulan penuh. Anak-anakku yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini bisa dipahami bahwa hukum melaksanakan puasa di bulan Ramadan selama sebulan penuh itu menjadi wajib. Bahkan fardu ain. Fardu ain itu adalah kewajiban personal atau kewajiban setiap individu yang tidak bisa diwakili oleh orang lain. Jadi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat, maka dia wajib melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kemudian masalah pengertian atau definisi. Apa sih itu puasa? Bapak mengingatkan kembali, mungkin ini materi yang pernah disampaikan atau kalian dengar dari sumber yang lain, bahwa puasa itu adalah al-imsaku, menahan. Al-imsaku anil akli wa syurbi wa gosaya nisa'i wa sairil mufattirati min tulu'il fajri ila gurubi syamsi biniyatit ta'abbudi, yaitu menahan diri kita dari memakan makanan atau minuman atau berhubungan suami istri bagi yang sudah menikah, atau seluruh hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Dimulai kapan? Waktunya adalah dari mulai terbit fajar beberapa saat sebelum subuh sampai terbenamnya matahari yang ditandai dengan azan maghrib. Dan itu dilakukan dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalian menahan diri dari makan, dari minum, atau dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi tidak diniatkan untuk beribadah kepada Allah, maka tidak sah. Jadi itu yang harus kita pahami. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian yang kedua, ini terkait dengan surutus saumi, yakni syarat-syarat berpuasa. Nah, syarat-syarat puasa ini ada 2. Ada syarat sah, ada syarat wajib. Syarat sah ini adalah seseorang itu harus memenuhi syarat-syarat ini kalau puasanya ingin sah. Pertama, dia harus muslim, kemudian dia harus berakal, kemudian suci dari haid dan nifas bagi perempuan, kemudian puasanya harus di hari yang diperbolehkan. Kalau hari yang tidak diperbolehkan maka tidak sah puasanya. Contoh pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, kemudian pada hari-hari tasyrik atau yang lainnya. Kemudian kalau syarat wajib puasa itu juga ada kesamaan dengan syarat sah puasa, yaitu dia muslim, dia berakal, ditambah satu lagi baligh, sudah cukup umurnya. Itu bagian yang kedua. Kemudian kita menginjak ke bagian yang ketiga, anak-anakku sekalian. Bagian ketiga ini terkait dengan arkanus saumi, yaitu rukun-rukun puasa. Yang namanya rukun itu wajib ada, mau nggak mau harus ada. Kalau tidak ada batal amalan itu. Termasuk puasa juga ada rukun-rukunnya. Nah, rukun ini ada niat pertama. Niat ini penting. Kalau tidak ada batal.
amalan yang dilakukan oleh seseorang. Nah, niat ini kalau puasanya wajib, maka sejak semalam dia harus diniatkan. Makanya menjadi tradisi di masjid-masjid di negara kita atau mungkin juga di negara-negara lain, kalau sudah melaksanakan sholat taraweh, maka sering imam atau Bilal menyampaikan atau mengucapkan niat puasa untuk besok bareng-bareng dengan para jamaah. Seperti nawaitu sauma godin an adai fardi syahri ramadhana hadihi sanati imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Aku niat berpuasa besok hari, maksudnya puasa Ramadan ya, untuk melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala karena iman dan juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu niatnya kurang lebih seperti itu. Walaupun dilapazkan ini tidak wajib, bahkan tidak pun nggak ada masalah. Yang penting hatinya sudah berniat bahwa besok akan melaksanakan puasa. Itu kalau puasa wajib. Jadi sejak semalam dia harus berniat. Nah, kemudian kalau puasa sunnah itu boleh di siang harinya diniatkan, asalkan dari paginya orang itu belum makan atau minum. Nah, ada juga ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan niat. Ya. Ini harus ada, bahkan rukun, di mana salah satu dalilnya berupa hadis Nabi, yaitu di kitab Al-Arba'in Nawawi di hadis yang pertama. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Walikulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Dan seterusnya. Yang intinya adalah bahwa setiap amalan itu tergantung kepada niat. Jadi kalau kita melakukan amalan termasuk puasa Ramadan tapi tidak ada niatnya, maka tidak sah atau batal. Kemudian ada lagi ketentuan yang berkaitan dengan niat ini adalah bahwa letak atau tempat niat itu adalah di hati, di qalbu, bukan di akal, pikiran atau di dengkul dan sebagainya. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang termasuk rukun niat yang kedua adalah imsak atau al-imsak, artinya menahan. Kalaupun kalian sudah berniat tapi tidak menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, seperti sudah niat di malam harinya kalau puasa wajib atau di siang harinya sudah berniat kalau puasa sunnah, tapi kalian masih tetap makan, minum dan hal-hal yang membatalkan puasa lainnya, maka batal puasanya. Nah, itu bagian ketiga yang harus kalian fahami. Kemudian yang bagian keempat adalah tentang sunanus saumi, yaitu hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa. Yang pertama adalah as-sahur, yakni melakukan sahur. Ya, beberapa saat sebelum sebelum waktu subuh lah, setengah jam atau sejam. Kalau misalkan azan subuh 4:30, kalian bangun udah 3:30 atau jam 4 lah paling telat. Ya. Nah, Nabi SAW menganjurkan hal ini. Tasahharu fa inna fis sahuri sadaqatun. Tasahharu fa inna fis sahuri barakatun. Bersahurlah kalian wahai kaum muslimin yang ingin berpuasa, karena di dalam kegiatan sahur itu terletak keberkahan atau kebarokahan. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah takhirus sahur. Takhiru sahur. Jadi sunnah puasa itu adalah mengakhirkan sahur. Jangan waktu subuh 4:30 tapi kalian sahurnya jam 11 malam atau jam 12. Itu kelamaan. Jadi waktu berpuasanya tambah lama. Jadi diakhirkan makan sahurnya setengah jam atau sejam sebelum azan subuh. Kemudian yang ketiga yang termasuk sunnah sahur itu adalah ta'jilul fitri, yaitu menyegerakan berbuka manakala waktu berbuka sudah datang atau sudah azan lalu kita berbuka. Nah, berbuka jangan langsung makanan berat, makanan yang ringan saja, ya, air putih dan sebagainya. Kemudian yang keempat sunnah puasa itu adalah ad-du'a'u indal fitri, yaitu berdoa ketika berbuka. Berbuka ini dengan makanan yang ringan, air putih, kurma disunahkan dan sebagainya. Ya, doa dulu, jangan main hantem saja. Doanya ya seperti
doa berpuasa, paling tidak bismillah saja sebut. Ya, bismillahirrahmanirrahim kalau memang keburu lapar, lalu minum atau makan makanan yang ringan. Kemudian yang kelima, sunnah puasa itu adalah al-fitru ala rutobin aw tamrin aw ma'in. Disunahkan berbuka itu dimulai dengan kurma, mau kurma basah, mau kurma kering, atau kalau tidak ada air putih. Ya, itu 5 sunnah-sunnah puasa. Dan yang terakhir, anak-anakku sekalian, bagian kelima adalah tentang mayubtilus sauma, hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Apa saja itu? Yang pertama adalah al-aklu wa syurbu amdan, makan dan minum dengan sengaja. Pak, kalau tidak sengaja bagaimana? Biasanya kan begitu ya, di awal-awal puasa orang nggak ingat bahwa itu sudah masuk bulan Ramadan, dan dia bahkan sudah berniat semalam untuk berpuasa, tapi dia lupa, dia lalu minum, makan. Nggak apa-apa, teruskan. Ya, jangan sampai diteruskan kalau sudah ingat. Tanggung nih sedikit lagi. Jangan, sudah hentikan, lalu bersihkan mulut dan teruskan berpuasa. Karena Allah memberikan makan kepada orang itu. Kemudian yang kedua adalah dukhul syai'in ilal jawfi, yaitu memasukkan sesuatu ini berarti selain makanan dan minuman atau benda-benda yang padat. Nah, ketika seseorang atau kalian memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kalian melalui mulut, melalui hidung dan sebagainya, itu bisa membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, anak-anak sekalian, adalah al-qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Kecuali kalau tidak sengaja, udah ditahan-tahan bahkan gak mau muntah, tapi karena dia lama naik kendaraan, pusing kepalanya, mual, lalu muntah. Itu tidak batal karena tidak ada unsur kesengajaan. Tapi kalau seandainya sengaja nggak muntah tapi dimuntah-muntahin, berarti dia batal puasanya. Kemudian yang keempat adalah al-qai'u amdan. Ini khusus sebagai suami istri. Kalau melakukan hubungan suami istri atau jima, maka itu batal, dan itu malah berat gantinya. Dia ada puasa kafarat sampai 2 bulan berturut-turut. Nah, kemudian yang berikutnya yang kelima adalah riddah. Ar-riddatu artinya murtad, keluar dari Islam. Itu batal itu. Bahkan bukan hanya membatalkan puasa, tapi amal baik yang pernah dia lakukan terhapus. Nauzubillah kan? Kemudian yang keenam, anak-anakku sekalian, yang bisa membatalkan puasa itu adalah bagi kaum wanita ya, ini al-haidu wan nifasu, yakni haid dan nifas. Haid itu adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan setiap bulannya, di mana paling sedikit sehari semalam dan paling banyak sekitar 15 hari. Kalau itu keluar, maka batal. Atau kalau seseorang wanita punya waktu di mana dia keluar darah haidnya, maka itu tidak usah puasa. Kalau diteruskan maka tidak sah puasanya, batal. Atau nifas, yaitu darah kotor yang keluar dari rahim dari kemaluan perempuan setelah melahirkan, itu juga bisa membatalkan puasa. Kemudian yang terakhir, hal yang membatalkan puasa itu adalah tidak terpenuhinya salah satu rukun puasa. Misalkan niatnya nggak ada, batal. Atau niat sudah ada tapi menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa tidak terpenuhi, maka itu juga batal. Atau tidak terpenuhi salah satu syarat sah puasa, misalkan tidak Islam, atau tidak berakal, atau tidak baligh, atau tidak suci dari haid dan nifas, atau juga malah berpuasa pada hari-hari yang tidak diperbolehkan untuk puasa, itu juga bisa membatalkan puasa. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu materi yang perlu Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi Bapak cukupkan sekian. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan tadi bisa kalian pahami dengan baik. Dan terakhir, mari kita sama-sama berdoa. Semoga Allah Ta'ala memberikan penjagaan kepada kita
kita diberikan kesehatan dan juga keberkahan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna hadzal marada jundun min junudik tusibu bihi man tasha wa tasrifuhu amman tasha. Allahumma fasrifhu anna wa an ahlina wa an buyutina wa azwajina wa dararina wa biladina wa biladinal muslimin wa biladil muslimin fa anta khairun hafidha wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya wabah COVID-19 ini adalah satu dari tentara-tentaramu. Engkau timpakan kepada siapa yang kau kehendaki dan engkau hindarkan, engkau jauhkan dari siapa yang kau kehendaki. Maka jagalah kami ya Allah, jauhkanlah kami dari wabah penyakit ini, dari rumah-rumah kami, dari istri-istri kami, dari anak keturunan kami, dari negeri kami, dan dari negeri kaum muslimin. Engkaulah sebaik-baik penjaga dan engkaulah yang maha penyayang di antara yang penyayang. Kabulkanlah permintaan kami ini ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.